Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang menggenggam hati seluruh manusia. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Ada lelah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena hatimu terasa berat namun tubuhmu tetap melangkah ke sajadah. Lelah itu hadir bukan karena dosa besar, bukan karena meninggalkan sholat, tetapi karena iman sedang diuji. Dan Allah lebih tahu daripada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan Allah tidak akan memberi ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Lelah yang kita rasakan dalam beribadah adalah bagian dari proses pendidikan iman, bukan tanda ditinggalkan. Maka bertahanlah meski hati terasa berat, karena Allah mengetahui batas kesanggupan kita. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, iman tidak selalu terang. Ada masa ia redup, dan redupnya iman sering membuat seseorang merasa bersalah. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setiap hamba akan menghadapi fase ini, dan yang diuji adalah kesungguhannya. Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata, kami beriman, tanpa diuji? Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini menegaskan bahwa Allah menguji hamba untuk menampakkan siapa yang benar-benar istiqomah, bukan sekedar ucapan. Redupnya iman adalah bagian dari pendidikan untuk mengetahui seberapa kuat keteguhan hati kita. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, ketika doa terasa hampa dan air mata tidak menetes, jangan putus asa. Allah sedang menguji ketulusan hati. Apakah kita tetap berdoa meski tidak merasakan balasan secara langsung? Allah Ta'ala berfirman, Aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa dekatnya Allah tidak diukur dengan rasa, tetapi dari kesungguhan dan ketulusan hambanya dalam memohon. Jadi meski hati terasa hampa, tetaplah berdoa, karena Allah selalu mendengar. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setiap amal memiliki masa semangat dan masa futur, dan memahami fase ini adalah tanda kedewasaan iman. Futur bukan untuk ditakuti, tetapi sebagai pelajaran. Nabi SAW bersabda, setiap amal ada masa semangat, dan setiap semangat ada masa futur. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Al-Albani menilai hadis ini sahih. Futur tidak menghapus pahala amal selama kita tetap melaksanakan kewajiban dan tidak meninggalkannya karena lelah. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, hati kadang mengeras pelan-pelan ketika ibadah dijalani tanpa tadabbur. Hal ini tidak semerta-merta dosa, tetapi panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang sadar dan khusyuk. Allah Ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya hati orang beriman khusyuk? Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Imam Al-Qurtubi menafsirkan, ayat ini bukan ancaman, tapi peringatan lembut agar hati tetap menunduk dalam ibadah, meski tubuh hadir tanpa rasa. Amal yang konsisten walaupun kecil lebih dicintai Allah daripada amal besar yang hanya sesaat. Ini adalah ujian kejujuran niat dan keteguhan hati. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walau sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa konsistensi menunjukkan keikhlasan, dan inilah yang lebih berat timbangannya dibandingkan amal besar yang tidak istiqomah. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, air mata yang tidak dilihat manusia, doa yang tidak direspon, semua tercatat oleh Allah. Bahkan ketika kita merasa sendiri, Allah selalu bersama kita. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Ibnu Katsir menafsirkan, Allah hadir bersama orang yang sabar, bukan hanya saat mereka diperhatikan manusia. Lelah dalam beribadah bukan penolakan, tetapi bagian dari proses penyucian hati dan ujian iman. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa Allah selalu menyiapkan kemudahan bersama kesulitan, dan ini menjadi penghibur hati yang lelah. Saat tidak ada pujian manusia, tetaplah hadir di hadapan Allah. Nilai ibadah tidak diukur dari penonton, tapi dari kejujuran hati. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 154. Ibnu Katsir menjelaskan, amal yang tersembunyi tetap mulia di sisi Allah dan menjadi ujian kesungguhan. Setan membisikkan untuk berhenti, tetapi setiap langkah yang tetap kita lakukan adalah kemenangan hati atas godaannya. Allah Ta'ala berfirman, setan adalah musuh nyata kalian. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Imam Al-Qurtubi menegaskan, menyerah saat futur adalah kemenangan setan, dan bertahan adalah kemenangan hamba. Allah lebih mencintai usaha yang ikhlas daripada kesempurnaan yang dipaksakan. Allah Ta'ala berfirman, Allah menerima taubat hambanya. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 25. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah menghargai hamba yang kembali dari futur dan berusaha memperbaiki diri meski tidak sempurna. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, sabar bukan selalu menangis atau terdengar. Kadang diam yang tertahan adalah bentuk sabar yang paling berat dan paling mulia. Sabar itu cahaya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Al-Albani menjelaskan, sabar yang tersembunyi lebih berat dan lebih bernilai di sisi Allah daripada yang terlihat oleh manusia. Selain itu, iman diukur dari keteguhan, bukan perasaan. Datang ke Allah dengan hati kosong tetap bernilai jika disertai kejujuran. Allah Ta'ala berfirman, berpeganglah pada tali Allah secara bersatu. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Ibnu Katsir menjelaskan, kekuatan iman terletak pada pegangan teguh, bukan pada sensasi hati yang datang dan pergi. Kadang Allah membiarkan hati kita lelah, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendidik dan menumbuhkan kesadaran. Allah maha lembut kepada hambanya. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 19. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, Allah membiarkan hamba belajar dari futur sebagai bentuk kelembutannya. Iman yang jujur adalah iman yang bertahan ketika tidak menyenangkan, ketika tidak ada rasa, ketika hati terasa kosong. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengetahui siapa yang jujur. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 24. Kejujuran iman diuji ketika futur hadir, dan ini lebih bernilai dari amal yang mudah. Kadang tangisan hati lebih berat daripada yang terlihat. Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Al-Quran Surah Thaha ayat 7. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, air mata yang tidak terlihat manusia tetap dicatat dan dihargai di sisi Allah. Masya Allah. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah,
Kita datang ke Allah meski hati kosong itu lebih baik daripada meninggalkannya sama sekali. Kejujuran hati lebih penting daripada sensasi penasaran. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Putus asa adalah kesalahan besar dan tetap datang menunjukkan keteguhan iman. Pegang iman walau gemetar, karena Allah menilai usaha kita, bukan rasa nyaman yang kita rasakan. Barang siapa bertakwa, Allah beri jalan keluar. Al-Quran Surah At-Tolak ayat 2. Bertakwa dan bertahan saat futur adalah bukti keimanan sejati. Allah melihat perjuangan, bukan hasil instan. Setiap langkah kecil bernilai jika dilakukan dengan tulus. Allah Ta'ala berfirman, Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ibnu Katsir menjelaskan, kejujuran dan kesungguhan usaha menjadi dasar penilaian Allah, bukan hasil akhir yang semu. Ketika engkau hampir menyerah, Allah justru mendekat. Bertahan meski hati terasa kosong adalah tanda iman yang kokoh. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Kesabaran dalam kondisi futur adalah salah satu jalan Allah meningkatkan derajat hambanya. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, lelah yang tertahan dalam ketaatan adalah amal yang mengangkat derajat di sisi Allah. Saat tubuh menolak, hati tetap bertahan. Itulah amal yang paling mulia. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa derajat yang Allah angkat bukan hanya untuk yang tampak hebat, tetapi juga bagi mereka yang sabar, tekun, dan konsisten dalam ketaatan, meski tersembunyi dari pandangan manusia. Allah menunggu hamba yang kembali, bukan yang sempurna. Setiap langkah kecil untuk kembali adalah bukti iman yang tulus dan kesungguhan hati yang tidak putus asa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 5. Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa kasih sayang Allah lebih besar dari kesalahan kita. Dan setiap hamba yang kembali dengan hati yang tulus pasti mendapat pengampunan. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, perjalanan ini mengajarkan bahwa lelah dalam ketaatan bukanlah akhir dari amal, melainkan awal dari kemuliaan yang tersembunyi. Hati yang bertahan meski kosong, langkah yang terus menapak meski berat, air mata yang tidak terlihat, semua tercatat dan akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Mari kita menundukkan hati, mengakui kelemahan diri, dan memohon dengan tulus. Ya Allah, terimalah amal kami yang lelah, yang kadang redup, yang kadang hampir putus asa. Hidupkan hati kami yang kaku, teguhkan langkah kami yang goyah, dan jangan biarkan kami tersesat dalam ujian dunia. Ampuni dosa kami, tarik kami lebih dekat kepadamu, limpahkan cahayamu di setiap sudut hati kami, dan jadikan setiap lelah kami sebagai amal yang diterima, pahala yang berlipat, dan jalan menuju ridho-Mu. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-Mu yang bersabar, bertahan, dan selalu kembali kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.